Assalamualaikum teman-teman, tetap semangat ya. Sekarang silakan disiapkan buku paket, buku catatan, dan alat tulisnya. Hari ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang KPK dan FPB. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang kelipatan dan faktor bilangan. Yang pertama tentang kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan suatu bilangan yaitu perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Sebagai contoh, di buku paket teman-teman ada soal tentukan bilangan kelipatan 2. Nah, kelipatan 2 di sini artinya angka-angkanya itu dikalikan dengan angka 2. Contohnya di sini ada angka 1 sampai angka 4. Nah, untuk kelipatan 2 ini angkanya tidak terbatas sampai berapapun sesuai dengan soal yang diperintahkan ya. Contohnya 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, artinya 2-nya itu ada 2, berarti 2 ditambah 2. Nah, untuk 3 dikali 2 itu artinya 2-nya ada 3 kali dijumlahkannya. 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 6. Nah, untuk yang keempat itu 4 dikali 2, artinya 2-nya ini angka 2-nya ada 4 kali dan dijumlahkan, sehingga 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2 hasilnya adalah 8 dan seterusnya. Teman-teman boleh dicoba sampai dengan angka 10 dikali 2. Kemudian contoh tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Nah, teman-teman bisa buat garis bilangan terlebih dahulu seperti yang ada di buku paket teman-teman ya. Kemudian teman-teman buat garis lengkung seperti ini dengan kelipatan 3. Caranya dimulai dari titik 0, kemudian teman-teman ikuti sampai 3 angka. Yang pertama 1, 2, 3. Ini berarti berhenti di angka 3, kemudian diberi tanda, boleh diwarnai atau dilingkari. Kemudian ditambahkan lagi 3 titik atau 3 angka. 1, 2, 3. Berarti berhenti di angka 6. Kemudian ditandain lagi, boleh dilingkari, boleh diberi warna, sampai dengan seterusnya. Ini cara lain ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ditugaskan, boleh menggunakan perkalian yang atas ini, boleh juga menggunakan garis bilangan seperti ini. Teman-teman tinggal pilih cara mana yang paling mudah menurut teman-teman untuk mengerjakan soalnya. Kemudian yang kedua itu faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contoh yang pertama yaitu tentukan faktor dari 10. Nah, di sini penyelesaiannya hasil faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10 karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis 10. Nah, kenapa angkanya itu 1, 2, 5, dan 10? Sekarang di sini teman-teman perhatikan. Jadi caranya itu kita harus cari nih perkalian berapa yang menghasilkan angka 10. Seperti yang di kotak dalam ini. Dalam kotak ini 1 dikali 10 itu hasilnya 10. 2 dikali 5 hasilnya 10. Kenapa sih angkanya enggak 3 atau 4 dan yang lainnya? Karena dari perkalian 10 ini tidak ada perkalian 3 yang menghasilkan 10 dan tidak ada perkalian 4 yang menghasilkan 10. Ini dalam artian angka yang dikalikannya itu harus bilangan bulat ya, bukan bilangan koma. Jadi untuk faktor dari 10 itu hasilnya adalah 1, 2, 5, dan 10. Contoh yang B, tentukan faktor dari 24. Caranya masih sama dengan yang soal latihan yang pertama tadi, yang contoh pertama. Nah, di sini hasilnya itu ada lumayan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, caranya ada di dalam kotak ini. Kenapa hasilnya itu bisa banyak? Nah,
kita coba ya. Jadi caranya itu perkalian berapa yang menghasilkan angka 24. Yang pertama, 1 dikali 24 hasilnya 24. 2 dikali 12 hasilnya 24. Kemudian 3 dikali 8 hasilnya 24. Dan terakhir 4 dikali 6 hasilnya 24. Nah, kalau perkalian 5 itu tidak ada yang menghasilkan 24. Dan perkalian 6 itu menghasilkan 24 ketika dikalinya itu 4. Dan untuk perkalian 7 tidak ada yang hasilnya 24. Untuk perkalian 8 ada yang hasilnya 24 dikalikan 3. Nah, sampai di situ untuk faktor dari 24. Nah, teman-teman juga boleh untuk mencari faktor bilangan itu menggunakan kotak-kotak atau persegi satuan seperti pada contoh yang terakhir nih, yang paling bawah di buku paket teman-teman halaman 43. Nah, di sini kan pertanyaannya berapa banyak cara untuk membuat persegi panjang dengan menggunakan 12 persegi satuan. Nah, caranya yang pertama itu ada 1 dikali 12. Berarti ada satu baris kotak dengan satu baris kotak ini, tapi kotaknya ada 12. Itu artinya 1 dikali 12. Nah, yang kedua ada 2 dikali 6. Artinya ada 2 baris kotak dengan masing-masing baris itu memiliki 6 kotak. Jadi hasilnya yaitu 12. Nah, yang terakhir ada 3 dikali 4. Dengan kotak ada 3 baris kotak. Nah, setiap masing-masing baris ini tuh memiliki 4 kolom kotak. Seperti itu ya teman-teman. Sekian video pembahasan dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum.